Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa di pagi ini Tuhan kembali menganugerahkan kita kehidupan untuk kita beraktivitas dan menjalankan semua tugas dan tanggung jawab kita. Pada pagi hari ini sebelum kita menjalankan aktivitas kita, mari kita satu dalam renungan harian Toraya. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat 20. Sebelum itu mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam sepanjang istirahat kami. Dan sebelum beraktivitas ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami apa yang akan kami renungkan, yang akan menuntun sepanjang kehidupan kami, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, bersabdalah dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat 20 firman Tuhan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepada aku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita dituntun tema mensyukuri kasih karunia Tuhan atau ungkere sumangai pak kaberokna puang. Lagu Amazing Grace atau Ajaib Benar Anugerah dikarang oleh seorang pendeta Anglikan Inggris bernama John Newton. Ia menuangkan kisah hidupnya yang selamat dari kemalangan. Amazing Grace berbicara tentang kelembutan yang ditemukan dalam kasih karunia Kristus. Sebagai manusia yang tersesat, buta dalam dosa dan perlu diselamatkan, kasih karunia Yesus menyelamatkan. Newton menyebut dirinya sebagai bagian dari orang yang bercela, tetapi Tuhan menemukannya. Dia diselamatkan oleh anugerah Allah yang luar biasa. Demikianlah kasih karunia Allah yang mengubah dan memulihkan hidup manusia dari dosa yang membinasakan. Paulus menyaksikan itu dalam suratnya kepada Timotius bahwa dirinya di masa lalu adalah pribadi yang tidak pantas dan tidak layak. Bahkan ia menyebut dirinya yang paling berdosa. Dahulu ia penghujat dan penganiaya orang-orang percaya. Paulus menangkap, menyiksa, dan membunuh para pengikut Kristus. Namun kasih karunia Allah dinyatakan bagi Paulus yang tidak layak. Ia memilih dan melayakkan Paulus sebagai rasulnya dan mengutuskan kepada banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Paulus bersyukur karena ia mendapatkan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah. Walau harus dijerat hukum karena dosa-dosanya, tetapi Tuhan justru menyatakan kasih-Nya dan mengangkatnya dari jurang keberdosaan. Sebagaimana Paulus, selayaknya kita pun bersyukur atas kasih karunia dari Yesus Kristus. Mari kita juga menyadari betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kasih karunia-Nya memulihkan hidup kita dilayakkan oleh Tuhan melayaninya. Karena itu, pakailah hidup kita untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau sejenak Engkau memberikan kami waktu untuk bersekutu bersama melalui renungan harian Toraya. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami kemudian diingatkan untuk memakai hidup kami dalam memuliakan dan memuliakan Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Roh Kudus, tolong mampukan kami sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang senantiasa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di hadapan-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan untuk menjalani hari ini dengan berbagai hal yang akan kami lakukan, baik itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun tugas kami di rumah. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk kehidupan anak-anak di dalam pendidikan mereka. Tuhan hadir mendampingi, Tuhan hadir menyertai sehingga setiap anak dan cucu dalam proses pendidikan dapat belajar dengan baik dan kelak dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dalam tuntunan tangan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat saudara-saudari kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, sehingga melalui setiap upaya itu saudara-saudari kami, keluarga, bahkan jika ada yang sementara mengikuti renungan harian dalam kelemahan tubuh, memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada tangan Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami pun berdoa buat saudara-saudari kami yang berada dalam pergumulan, entah karena itu persoalan hidup maupun dalam keadaan duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu ada memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, terlebih lagi jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Tentu Engkau tahu bahwa dalam usia lanjut mengalami keterbatasan fisik, tapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan menganugerahkan kekuatan dan kesehatan sehingga setiap orang tua kami dalam masa tuanya dapat dijalani dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapa dalam kerajaan surga, pekerjaan dan pelayanan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Inilah doa kami Tuhan, ampuni segala dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pergilah, pakailah hidup ini untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan sebagai respon kita mensyukuri kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan memberkati.